Saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan khotbah tanggal 14 November 2021 dalam kalender gerejawi disebut sebagai Minggu 24 setelah Trinitatis. Evangelium dari Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai 8 dengan mengambil tema waspadalah jangan sesat. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara perikopnya. Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Beginilah firman Tuhan. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seseorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila mana itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semua itu akan sampai pada kesudahannya?" Maka mulai Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Saudara-saudara, dalam perikop kita ini dengan tema waspadalah jangan sesat. Perikop khotbah kita ini berbicara soal apokaliptis, yakni hal-hal yang disingkapkan oleh Allah mengenai hari-hari akhir atau akhir zaman. Dalam perikop ini dinarasikan seorang murid yang mengagumi kemegahan bait suci Allah di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Salomo. Akan tetapi Yesus berkata, "Do you see these great buildings? Not one stone shall be left upon another, that shall not be drawn down." Yesus yang diperkirakan hidup dari tahun 1 sampai 33 Masehi, artinya pada tahun 33 Masehi, Yesus sudah menubuatkan bahwa bait Allah yang di Yerusalem akan diruntuhkan. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 70 Masehi, bait Allah diruntuhkan oleh bangsa Romawi. Dan inilah keruntuhan bait Allah yang kedua kalinya, sebab keruntuhan pertama bait Allah telah terjadi pada rejim Babel. Artinya nubuatan Yesus ini tergenapi pasca kenaikan Yesus ke surga. Dalam pemahaman orang Yahudi, kehancuran bait Allah itu menerangkan bahwa cikal bakal akhir zaman akan datang atau sedang dimulai di dunia itu. Itulah mengapa Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas langsung bertanya kepada Yesus soal tanda-tanda akhir zaman setelah mereka mendengar nubuatan Yesus tentang kehancuran bait Allah itu. Di sini kita menemukan pola, yakni dari khusus menuju kepada umum. Maksudnya adalah kehancuran dunia ini secara umum dimulai apabila gereja atau bait Allah atau kerajaan Allah di dunia ini telah runtuh. Artinya apabila iblis telah berhasil merebut dan menguasai dan mengendalikan gereja atau bait Allah di dunia ini, maka permulaan akhir zaman akan segera berlangsung. Dan hal ini tidak usah mengherankan kita, sebab Rasul Yohanes sudah menubuatkan bahwa iblis dalam gerakan antikris telah bekerja untuk menguasai dunia ini, dan antikris memulai pekerjaannya dengan menyusupi dan menguasai gereja. Yohanes menerangkan bahwa waktu akhir atau akhir zaman akan dimulai ketika antikristus telah hadir di dunia ini dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Dan antikristus itu akan muncul ke dunia ini dari tengah-tengah persekutuan orang percaya atau yang disebut gereja dalam 1 Yohanes 2 ayat 19. Kita memang tidak dapat mencegah kedatangan akhir zaman, tetapi setidak-tidaknya kita dapat memperlambat kedatangan akhir zaman dengan cara menjaga kehidupan pola gerejawi kita dari sifat-sifat dan watak-watak iblis yang kapan saja dapat merasuki, mengendalikan, dan mempengaruhi denyut nadi perjalanan gereja kita. Tuhan Yesus menerangkan bahwa gejala akhir zaman itu dapat ditandai apabila di dunia ini tampil dengan leluasa para penyesat. Dan para penyesat ini akan memakai nama Tuhan atau hal-hal yang rohani untuk mengelabui banyak orang supaya dapat disesatkan, seperti yang diterangkan dalam perikop ini dalam ayat 5 dan 6. Setelah iblis berhasil menyesatkan banyak orang, maka dampak kesesatan itu adalah terjadi deru perang di seluruh penjuru bumi, di mana tidak lagi ada kedamaian di bumi, di mana bangsa akan berperang melawan bangsa, kerajaan akan berperang melawan kerajaan. Dan tentu saja apabila manusia sudah saling membantai, ketika manusia sudah saling membunuh, maka bencana alam akan terjadi setiap penjuru bumi, yaitu gempa bumi dan kelaparan.
Seperti yang diterangkan dalam perikop ini dalam ayat 7-8. Jadi Tuhan Yesus menerangkan ada 3 gejala awal akhir zaman, yakni yang pertama tampil dengan leluasanya para penyesat yang menyesatkan manusia sehingga manusia saling berperang, terjadi bencana alam, gempa bumi dan kelaparan. Tetapi Yesus menerangkan bahwa hal-hal itu bukan akhir dari segalanya, tetapi justru hal-hal itu baru gejala permulaan dari akhir zaman itu. Karena menurut informasi Alkitab, puncak dari penderitaan akhir zaman itu terjadi pada masa Antikris, ketika Antikris berkuasa di bumi. Jadi kita menemukan akar masalahnya dan dampak dari akar masalah itu. Akar masalahnya adalah kesesatan. Dalam bahasa Yunani, kesesatan dipakai kata planese. Dalam King James Version digunakan kata deceivers, yang artinya penipu dan penyesat. Dan diterangkan di mana berkuasa kesesatan, maka di sana akan terjadi 3 gejala: peperangan, bencana alam, dan kelaparan. Saya ulangi sekali lagi, Alkitab menerangkan apabila kesesatan berkuasa di satu kampung, maka 3 hal gejala akan terjadi di dalam kampung itu: peperangan, bencana alam, dan kelaparan. Jadi akar daripada peperangan adalah kesesatan. Akar daripada bencana alam adalah kesesatan. Akar dari kelaparan yang terjadi dalam satu kampung adalah kesesatan. Seperti tema kita minggu hari ini, waspadalah jangan sesat. Kata waspada menerangkan kita harus mempersiapkan sesuatu untuk melawan dan menentang ajaran sesat. Untuk itu kita harus paham terlebih dahulu apa itu ajaran sesat. Menurut Alkitab, ajaran sesat adalah ajaran yang berlawanan terhadap isi Alkitab, yaitu ajaran yang menolak Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Teks ini mengajak kita untuk tidak memberi ruang atau tidak boleh kompromi dengan ajaran-ajaran sesat. Karena apabila ajaran sesat menguasai satu kampung atau menguasai hidup seseorang, maka kesesatan itu akan menciptakan orang itu untuk melakukan perang. Orang itu akan menciptakan banyak bencana di kampung itu, dan kesesatan itu akan menciptakan kelaparan. Dan satu-satunya cara untuk melawan ajaran kesesatan adalah melalui memberitakan firman Allah, memberitakan Injil ke seluruh bumi, agar keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan masih tegak berdiri di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.